warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Haryani dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menceritakan tentang G3 OSPKI. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. G3 OSPKI. Tujuan G3 OSPKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah ERC dan Uni Soviet. Tujuan G3 OSPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI yang menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G3 OSPKI. Tindakan dan penyeluruhan ideologi komunis yang dilakukan oleh membulikan kecurigaan dan kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desus-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Ikawal Resimen Cakrawirawa, yakni pasukan khusus pegawai Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi beserta di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G3 OSPKI antara lain Letnan Jenderal Anumeta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mastritolmo Horyono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isa Penjait, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di samping itu, gugur pula ajudan menahankan atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Fir Adnas, Letnan dan pengawal Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena Bilgodir, Polisi Suitubun.
Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irama Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G3OSPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G3OSPKI. Secara umum, G3OSPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuat gerakan yang melepaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G3OSPKI. Itulah sejarah G3OSPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.